السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تكفل برزقه لطالب العلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Yang ulun muliakan para habaib, para syarifah dimanapun berada, guru-guru agama, jemaah pengajian ba'da subuh rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kujadikan jin dan manusia, hikmahnya agar mereka itu menyembah dan mengenal kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tahu dan sadar bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di alam dunia ini tugas dua aja. Pertama adalah liya'buduni ay liya'rifuni, agar kata Allah subhanahu wa ta'ala hamba itu menyembah aku dan mengenal kepada aku. Li'annal ibadata alamatun ala tahqiqil ma'rifah. Karena ibadah itu mencerminkan wujudnya makrifat orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mengaji ilmu makrifat, kisah tasawuf tinggi, tapi sembahyang kada, itu alamat ma'rifatnya kada bujur yang disebut dengan ilmu sabuku. Agar kita ma'rifat dan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini bujur-bujur benar cara pengabdian kita, cara ibadah kita, cara ma'rifat kita, maka wajiblah kita belajar ilmu-ilmu agama yang fardu ain, seperti ilmu tauhid, agar kita ma'rifat dan mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La tasihul ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah amal ibadah seseorang itu kecuali mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ulama-ulama menuturkan, menjelaskan, mula wajib kita belajar wujud, qidam, baqa dan sampai terusnya. Adapun ibadah fikih itu supaya kita tahu tata cara menghadap siapa yang kita sembah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ilmu tasawuf agar kita mengenal ikhlas beribadah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Ghazali memadahkan awan kita bahwasanya penghalang kita untuk mengerjakan ibadah ini banyak, tapi yang banyak ini dikepalai oleh empat ini. Pertama, yang menghalang kita supaya jangan mengaji ilmu agama, supaya jangan beribadah, iblis. Yang kedua, hawa nafsu. Yang ketiga adalah urusan dunia.
Yang ketiga kawan, termasuk mengganggu bila kawan yang kada sejalur dengan ibadah. Nah, pertemuan ini ulun sedikit kita mengenal yang menghalang kita beramal beribadah ini adalah iblis. Dan iblis ini pun mempunyai anak buah namanya syaitan. Nah, ujar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inna zurriyata syaitan tis'atun, bahwasanya juriat syaitan, anak-anak iblis itu adalah 9 macam. Iblis ini ketuanya, syaitan itu anak buahnya. Nah, si iblis ini ketuanya itu ujar habar kantornya adalah di bawah lautan Amerika. Jurang samudra kata. Nah itu, inya kalau malaikat sidangnya di atas langit di surga. Kalau jin, rumah jin itu bisa di pohon, bisa di batu, bisa di gunung. Makanya Rasulullah melarang kita bakami di lubang pohon kalau tak kamihi rumah jin. Pas bangkak sakit bakami diperiksa ke dokter ada penyakitnya. Di orang kampung bisa anu aja kayak kepuhunan, diselamati bubur habang bubur putih ampe nang bahaya bak amih di lubang ini kalau ada ular. Siapa menjinguk di ular nih? Nah, nang kasihan samut, hujan kadada, guntur kadada, banjir rumah kita. Kalau rumahnya sidangnya kita manusia nih ini, ya di Jakarta situ tuh MPR-nya, DPR-nya. Adapun iblis itu rumahnya di lautan, sidangnya, kantornya di bawah lautan. Ada yang mengatakan di bawah lautan Amerika. Sidang tuh iblis tuh saban hari. Nah, kayak apa cara mengganggu manusia, kayak apa cara menghancurkan ini. Nah, maka dikepalai oleh anaknya, yaitu dari syaitan. Nah, syaitan ini pula mempunyai anak buahnya. Nah, kita kenal. Nah, pertama anak buah syaitan adalah nyarannya Zulaitun. Zulaitun ini pulang bisa anak buah pulang ribuan pulang. Yang kedua adalah Wasinun. Yang ketiga Lakusun. Yang keempat Masutun. Yang kelima Dasim. Yang keenam Walhan. Nah, itu anak buah anak syaitan. Maka hati-hati menyarannya anak pian. Kalau tanya anak iblis. Nah, karena tugas zeletun apa? Di mananya menugasnya tuh mengganggu kita. Karena zelambur apa tugasnya? Adanya dulu. Jadi kalau menyarani anak, batakun dulu ke orang-orang tahu atau tuan guru. Kalau tanya anak iblis. Nah, nyaran-nyaran tuh bagus mirip-mirip nyaran tuan guru, nyaran ulama-ulama, nyaran orang-orang soleh. Tapaulannya mudahan anak pun berkat banyaran tuan guru, nyaran orang alim mudahan jadi alim juga inya. Nah, nyaran Abdullah bagus, nyaran malaikat boleh juga. Banyak kalau orang banyaran Ridwan ada di Surabaya Japian, anaknya ini kembar laki-laki, di nyarannya Mungkar Nakir. Boleh hai, cuma jarang. Ada babinian hanya melahirkan anaknya. Tetamu tuan guru alhamdulillah ulun sudah melahirkan anak ulun babinian. Nah, tampu ulun terdapat pian guru. Tolong siapa nang bagusnya nyaran anak ulun nih nang mengambil berkat di Quran. Nah, aja gurunya anaknya binian lah nggih. Nah, kalau anak mengambil berkat namanya di Quran bagus anak ikan namanya Maryam. Saya nyauti ibu ini mah guru gonolnya Maryam jah. Ya pestol aja bang jah. Nah, kada paham sih Den. Gurunya orang pintar, uja gurunya ikam hendak pestol, aku hendak menyarani Maryam, kita ambil keduanya Maryatul. Jadi Maryamnya ada, tulnya ada. Tuh tadi. Wa amma Zlanbur. Apa tugas setan yang bernama Zlanbur? Nah, si Zlanbur ini pulang ribuan pulang inya ada bisi anak buah. Si Jelambur ini tugasnya pawasahibul aswaq payan sabu fiha ra'yatuhu. Tugasnya adalah menggoda orang nang berjualan dan jual beli di pasar.
Makanya Rasulullah menyuruh kita masuk pasar batis kiri. Karena pasar itu adalah banyak banget iblisnya, ada zulambur. Supaya selamat pada gang ini, jangan berdusta, jangan membunguli orang, jangan menipu orang. Maka pada gang ini pertama berilmu, yang kedua setiap masuk pasar batis kiri, karena pasar juga tempat sarangnya iblis. Nah, si zulambur ini apa tugasnya? Menggoda orang di pasar supaya adalah inya orang di pasar ini manipu, basumpah, dusta. Wallah ajar, hanya ditawar orang dia 100.000, padahal kan ada. Nah, ini tugas lambur nih, kegodonya orang lah. Kada boleh pulang bertawaran kayaknya lah. Umpama ulun anpian bertawaran leh. Itu tawaran umpama anpian. Datang nang ini, japian aku nawar 100, jurun ada 150. Lalu ada nih datang, aku 150 mau haram nang ini, ada boleh. Belum selesai lagi kita. Nah, ini bisa aja politiknya nang ini kawannya. Nah, ini hati, ini zaman politik. Hati-hati nih. Nang jarang banget nah kita di pasar nih jarang dibaakat, wajib hukumnya baakat itu. Jangan bahasa banyak, tukarlah, juallah, gitu. Ini ulun aja di Samarinda dia buat tukar lah, hanya ngalihnya julun ini. Saya belilah, ya om, ya, buat om. Julun baakat, apa itu ya? Kan nggak ada pahamnya. Jarang akad wajib baakat, sama kita juga nikah. Nikah pertama adalah walinya. Yang kedua adalah si mempelainya. Yang ketiga adalah dua saksi. Nah, adil pula nah kata hukum saksi itu sembarangan pang juga. Yang ketiga hanya jawab kabul, saya terima nikahnya. Ya kalau aku nikahkan saya terima nikahnya, sah nikahnya. Kalau orang bisu pang apa nikahnya guru jar. Nah, orang bisu nih belum pernah menakoni pengolo julun. Kayak apa orang bisu tuh nikah jar. Kata juga aku nah jar. Nah, Joko. Nah, ini umpama pengolo leh menikahkan orang bisu. Ini biso, ini si biso, ini bininya ulun pengolo. Si pengolo menikahkannya bertunjuk aja. Itu nah. Ujar si biso, ini ulun punya ujar si pengolo tuh, si biso. Ujar biso. Nah, kayak itu aja sah nikahnya jar. Kan ya? Ujar si pengolo. Ujar si biso. Nyamannya aja biso sih tuh. Ada boleh diulah-ulah bang. Sama jual beli, pertama ada penjualnya, ada pembelinya, barang yang dijualnya halal pulang. Nih kita tahu sudah kalau nih dilarang sudah kita menukar bubuhan produk Israel, Pepsodent. Maka lu nuk Pepsodent dulu tahu dikira apa siapa Pepsodent nih? Apalagi Close Up, ya susu beruang, apalagi macam-macam aja dah. Aqua ya juga. Ini aquanya kadang lu lah. Ulum tuh tahu juga tato karya. Moy hanya jauh madahi. Kenapa hanya jadi padahi? Jadi buangi sudah kita. Nah ini juga kita perjuangkan kita ke sana kada kawa mendoakan produk Israel itu adalah jangan ditukari lagi. Nah bersumbangan kita itulah ujar Rasulullah, man yahtamma bi amril muslimin falaisa minni. Barang siapa ujar Nabi kada memikirkan masalah umat Islam, apalagi negeri Palestina dilebur oleh si Israel bangsat gitu, kita biasa-biasa saja menangis kada, mendoakan kada, menyumbang kada, ditukari perang pro Israel. Nabi falaisa minni, itu orang itu bukan umatku. Jangan menyayangkan kita. Ada yang berdagang mas sayangnya aku tukar-tukar sudah buang sudah. Seorang mikirnya kalau seorang kayak apa negara Islam di Palestina. Nah, apabila kita menukari produk bubuhan itu Israel itu, ini hasilnya itu ditukar aja senjata, membasmi orang Islam ini, sama kita membunuhnya sudah. Nah, yang kedua pulang syarat jual beli tadi halal. Yang ketiga pulang hukumnya suka sama suka, artinya akor, hanyar akad jual beli, saya jual, saya tukar. Ini katakan apalagi ibu-ibu kurus kumpul lagi muda sidin ke pasar jahabar, lalu orang to jisidin jual lah jisidin tukarlah jisidin kada menyahuti nang berjual ini
boleh ke rumah dibuang sidin makanan tuh. Kada mau orang wali kada bakat kada sah. Kita makan tuh nang syubat apalagi nah harap. Ini jarang bakat dirasakan apalagi. Jadi kan dalam terima kasih tuh ada saya jual, saya beli supaya makanan di parutnya halal dan berberkah. Lah, hatta kita bakaridit jual belinya bakat juga. Umpama ibu-ibu hari raya bakaridit baju, kadang-kadang nukar konten nih, boleh bakat dulu. Nah, jadi ujian si penjual yang ini, aku jual baju ini seharga 500.000. Ujar kita aku tukar baju ini seharga 500.000. Aku bayari dulu uang mukanya atau DP-nya atau pemulaan 50.000. Sisanya berhutang. Per bulannya, per minggunya umpama sekian bakat dahulu. Supaya baju yang dipakai itu halal. Supaya baju yang dipakai itu diterima Allah sembahyang. Nah ini gawean iblis ini adalah inya menggoda kita supaya jangan bakat, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Ini gawean iblis yang bernama Zalanbur, tugasnya menggoda-goda orang nang di pasar. Tapi kalau orang tuh di pasar berilmu, alim, babacaan, insya Allah terhindar daripada mengurangi takaran, timbangan, dan si penjual pun juga si pembeli pun kada mencuntan barang dagangan orang. Apalagi emas itu wajib buai akadnya gramnya. Kalau nang jual beli nang makanan kurang lebih adalah ulun jual ulun tukar ke orang lebih ya tak. Kalau emas gramnya disambat, tahu juga kasih bubuhan jual emas tuh juga. Aku jual emas ini aku jual emas ini 10 gram, gramnya disambat dengan harga sekian. Udah kita aku beli emas ini 10 gram dengan harga sekian. Kalau emas gram, makanya emas tuh kada boleh berhutang, emas tuh wajib kontan. Kalau baras boleh je berhutang, asa bakat dulu. Ya kalau, nah ini penting akad jual beli ini pas kisah di pasar bang. Nah, ada pian nini sedang ke pasar, sedang tahu juga di akad nih. Pas dia nukar macam-macamnya minyak, baras. Ujian ini nang berjualan kayaknya tuh tulian. Ujian ini ulun tukar lah bahasa Banjar nih, tukar kala. Ada mihirane ini nih, tulian bang. Tukarlah jadi ini. Ada mihirane juga banyarannya ini nih. Jadi tolong pang akatakan. Sakanya mihoti ini undak ada koma angkatakan. Udah gini uyuh aja. Pandangan ini kan akatakan jual belikan. Nah inilah. Nah itu tugas yang bernama adalah si Zalanbur. Nyatakan tuh Zalanbur. Wa amma murratun. Apa tugas iblis dan syaitan yang bernama murratun? Nah, bahwa sahibul mizamir pajazainu fihi yampahu fil mizmar. Ini tugasnya adalah menggoda supaya muntung orang ini katuju meniup suling. Suling itu ada boleh sebujurnya. Itu iblis toh. Iblis pernah bapada awan Allah. Ya Allah, pian rajari hamba umatnya Muhammad, si iblis ini memanggil pian dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan kan memanggil ke ibadah. Sedangkan panggilan ulun apa ujar iblis? Ya Allah, ujar Tuhan, hai iblis, panggilan engkau suling dan musik-musikan yang dilarang oleh agama. Makanya kalau ada artis datang, manusia kayak samut hibak lapangan, maka iblis mengiawi. Kalau pemaulitan ngalihnya di kiau, ada kadang-kadang datang, kadang-kadang pengen langgar ini kosong lah di sini. Tapi waktu makanan hibok, tuh tangan kok makanan Ada yang menyumbang 20.000 aja, mambil nasi kotak 7 buting. Iblis gua ini nih, iblis yang mau makanannya tuh engken banget. Nah, jadi kalau orang tahu kada mau meniup suling ini lah. Kalau orang guru sekompul gitu ada madah kan. Kalau orang hobi di lagu gisidin
hobi banget di lagu, itu menambahi sifat munafik. Cobalah kalau ke diskotek, kalau ke tempat-tempat maksiat pasti bayar. Orang artis sipian larang bayar tuh, tapi kalau orang bawa maulidan bayar kada, dapat makan lagi kayak maulidan, kayak hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu, kayak kuliah subuh, kayak kuliah maghrib. Kebiasaannya kan makanan. Ini kada kalau lah, ini kada makanan kada lah. Makanan kah? Makanan juga kah? Sini makanan terus lah. Barang aja, nasi kuning kah? Ada pian orang nih hobi benar menyanyikan lagu menggigit anggur merah. Yang malam pian penyanyi terus. Makanya ring teganggu orang dihiga pas mati bak acut. Takonnya malaikat aja malaikat, "Marrabbuka, siapa Tuhan engkau?" Nyak tuh bernyanyi. Dijawabnya anggur merah. Dipukulnya oleh malaikat, tuh ujarnya dahsyatnya. Ditawari malaikat pulang, "Waman nabiyuka, siapa nabi engkau?" Jawabannya enggak anggur merah. Dipukulnya oleh malaikat 3 kali, malaikat tuk ujarnya teganya. Ada urusan tega aja malaikat. Nah, jadi kalau kita tahu kalau dosa gini suling, itu iblis. Itu panggilan iblis. Ini kitabnya ada nah. Sayyidina Umar madahi. Wa amma wasinun. Nah, siapa wasinun nih? Adapun tugas setan yang bernama wasinun, sapahuwa sahibul musibat. Inya gawiannya mengganggu supaya orang kada sabar, kada reda dengan takdir Allah Ta'ala apabila kana musibah. Umpama kana musibah sumpah sarawin, kada sabar mahamuk. Padahal orang yang berilmu, musibah takdir Allah, hikmah musibah menghapus dosa bagi orang yang berdosa. Hikmah musibah orang wali-wali Allah Ta'ala adalah mengangkat derajatnya. Sampai ujar Rasulullah, barang siapa mariap dingin kita, obat tetap, tapi sabar aja reda. Maka apabila orang mariap dingin, lalunya sabar dengan takdir Allah Ta'ala, maka dosanya setahunan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, atau kematian laki, sabar kematian laki. Alhamdulillah, innalillahi jawabang, alhamdulillah, mudahan biar abahnya selamat dikubur masuk surga, biar tak kumpul. Nah kayak itu tuh menangis wajar aja, kurang itu memang hak sudah. Nah anak meninggal pulang, sabar aja reda dengan takdir Allah Ta'ala. Nah ini orang berilmu. Kalau orang kada berilmu, kematian laki hamok, ya Allah kenapa biar ambil laki ulun, maka hanya kawin 3 bulan, balu pulang aku terlalu pian Tuhan naik kayak nejar baca cakar muha atau kematian anak. Nah sudah takdirai nya orang mati itu sudah takdir Allah Ta'ala umurnya sampai. Nah iblis si wasinun ininya menggoda supaya kita kada reda dengan takdir Allah Ta'ala sampai kita menampar muha bahamu hamuk, maka orang musibah itu dapat bela daripada kada sabar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya waktu kematian tadi. Apalagi orang mati malam Jumat atau siang Jumat ini bagus, mati tergolong syahid akhiratnya. Mati ada syahid ada 3 tuh. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Syahid dunia akhirat ini orang membela agama Allah seperti pejuang Palestina membela agama Allah, membela Palestina, meninggal beliau itu langsung dipatak awan darahnya, kada disembahyangkan lagi, kada dimandi lagi karena mereka sudah ahli surga. Ini orang menjual sabilillah. Ada syahid akhirat, lapas sisa kubur, jasadnya kada hancur juga, tapi tetap dimandii, tetap disembahyangkan seperti orang mati malam Jumat atau siang Jumat. Tapi orangnya bagus ya alakuan. Kalau kena maling mencuntan malam Jumat, katahuan orang kampung tumbak orang mati, di orang kampung untungnya maling mati syahid lah, ya ada mati sakit gitu.
Kayak orang pula mati mengaji ilmu untuk ilmu agama nah. Ujar Nabi man mata hazihil halah bahwa syahidun. Ujar Nabi barang siapa mati dalam keadaan mengaji sepertinya syahid ujar Nabi lepas kubur. Makanya datangi setiap pengajian itu. Datangi setiap pengajian itu datangi. Karena apabila kita mati dalam mengaji ilmu agama, insya Allah mati syahid akhirat lepas ajab kubur. Apalagi sekarang kita mengaji nyaman, wayah ini langgarnya siap, basi pulang nah, nyamannya sudah. Gurunya datang, lampunya tarang, jalanannya nyaman. Tapi banyak nang pengolernya. Curang bahari mengaji pian cangka-cangka pada ngalih bahari. Mendatangi rumah gurunya jauh, jalannya lobak-lobak licak, lampunya lampu obor aja, ya tapi cangkal orang bahari. Bang ada pulang ya kalau ya obor, ya dari Matapura bahari. Orang ini balima mengaji, mendatangi rumah tuan guru malam, bulan redup-redup aja, lampu-lampu suluh aja, di tengah jalan terdapat kayak ular belilit gitu nah, jangan ini ular aja, sikong lain ya. Ya ular kalau ya, jangan ular lah ya. Kita pastikan, kita ambil gadang pisang, kita catok, bilanya bergerak berarti ular tuh ya. Ambil gadang pisang catoknya, pak, karena mau hanya tahi sapi. Kada pak. Tontong mengaji bersalamanan awal guru ini mencium. Pas giliran gini nah mencium juga. Soalnya berhimat ingin mencium tuan guru kada melapas lihat orang antri. Jurang lawasan apa nih? Saling diperiksa, sesengotnya tak kait di utas guru. Gurunya hendak merapas, dapat gurunya lawas bingungnya apa di sini. Dia merasa lawasannya dia sendiri pak himpal sesengotnya. Orang bahari lah. Nah jadi apabila setiap karena musibah terbagi 3. Ada musibah itu raput derajat. Orang wali-wali, nabi dan rasul-rasul diberi Allah ujian musibah. Itu adalah raput derajat, mengangkat derajat mereka. Malah tanda Allah cinta kepada hambanya. Iza habballahu abdan ibtala. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba yang soleh, bala dan ujiannya bertubi-tubi, belum habis datang pulang, itu tanda cinta. Kalau tinggi pulang balanya, banyak balanya, tinggi pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malah ada hadis lain mengatakan, orang wali dapat penyakit la dawa alahu, tidak ada lagi obatnya, garing taros. Itu tinggi. Ini orang kenapa gitu sini tuh wali ya guru garing terus. Ini lagi tuh luar biasa tingginya. Ada pulang ujian tuh bimakna menghapus dosa kafaratul lidzunub. Ya kita ini sembahyang enggak wajah alhamdulillah. Nutut ilmu kawat tapi dapat musibah terus ini menghapus dosa dan mengangkat derajat juga. Ada orang ini berdosa kafir, maksiat, munafik, dapat bala terus juga. Ini dalam makna bimakna azab. Nah, orang yang berilmu supaya terhindar daripada kita kada sabar, maka hindarilah godaan iblis yang bernawasin agar kita jangan tergoda. Sabar dengan ujian Allah Ta'ala lah. Wa amma awanun wa wasahibu sultan. Adapun iblis yang bernama Awanun, di mana tugasnya? Ini tugasnya adalah fazayyinuhu bil mawalim. Tugasnya di bebuhan pemerintahan, presiden, gubernur, wali kota, bebuhan DPR, bebuhan MPR, lagi bupati, lagi lurah, RT masuk RT dengan apa? Supaya Pak Presiden zalim dengan rakyatnya, banyak dusta janjinya waktu kampanye Jepang. Di para kampanye gitu deh. Makanya bila hatib lah si khutbah gini lah, ngisahkan kampanye berjohor aja sudah. Kan ada kisah kampanye, ada kemudian bahari di Banjarmasin hatib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan menghadapi pilihan umum, maka tunggulah serangan fajar. Pagi-pagi. Nah, bojoh reja
bila hatib isinya bukan ittaqullah, hatib bukan menyuruh beribadah, atau hatib terlalu panjang dalam kitab Tanwirul Qulub, wa yundabu salatu zuhri ba'da al-jum'at ihtiyatan. Apabila hatib panjang banget mahutbah atau isinya kada sesuai dengan ittaqullah, kita jamaah sunat bazohor ba'asa ihtiyatan, berhati-hati. Kalau dalam ilmu Allah hatibnya kada sah, bila hatibnya kada sah, jumatnya kada sah, nah kita nambah ilmu bagus berjohor. Guru seman mulia, guru sekumpul waktu di Matapura sidin habis jumat berjohor, johor sunat itu bila hatib panjang banget. Hatib ni pula khutbahnya jangan gagah, ada boleh makruh. Nah, kayak dia nah menjelah buku alhamdulillah jangan alhamdulillah maai tongkat dia bilang kawasi pulang pas tak kana muha amar pang di hadapannya maji hatib nih kasihan kana muhanya kayak pacara minta ampun pas khutbah nang kedua bunyinya kayak itu alhamdulillah hamdan kasihan kana amar di hatib. Nah itulah adanya ranya orang Badrudin pian di kiau ibadnya. Kalau hari Jumat penyongsongnya datang, songsong jam 10 dah hadirnya, tapi ke-7 bersandar di tiang guru taguring beliuran hapulang. Kenapa beliuran giginya habis? Pas pian lah hatibnya kenapakah api-api khutbah peknya nyaring juga ujar hatibnya ibadallah apa ajinya tak lanjutinya. Nah lah paling ini hari Jumat kalau lah Jumat lah. Nah songsong kita nah wis kuku sudah nyokok panjang nah bulu katiak dibilasi aja dilarap-larap diles bulu katiak tuh diles kan bagus juga ini nong tabel banget nah motong kuku dulu surah Nabi hari Senin, Kamis dan pagi Jumat hari ini nah ini dulu motong kuku ini terakhir. Nah kiri pulang ini tahu potong kuku. Kalau batis dulu angkat lah. Nah batis gitu. Terus gitu. Kenapa jadi motong kuku ini dahulu? Sebab waktu membaca tahiyat ini diangkat. Ya kalau illallah. Kenapa jurang tasawuf waktu membaca tahiyat ini diangkat? Sebab urat ini berhubungan dengan urat hati supaya kontak Allah juga. Lah. Illallah ada pian orang baca tahiyat jar. Illallah gatal begaru digantinya. Illallah jangan begaru digantinya. Nah Jumat hari ini lah. Nah jadi si iblis yang bernama A'warun ini adalah inya menggoda di pemerintahan ya supaya DPR zalim anak rakyatnya kada bela rakyat. Sesuai korupsi ini KKN itu artinya kai nakal. Ya kalau Tuhan nakal dia masih zalim banget nih, rakyat tindas, harga balarang, waktu kampanye kisah rakyat sudah jadi kedekat lagi. Ini tugasnya nenek. Hati banget nek. Ya, jadi setiap tentang di pemerintahan tuh si awan ini mencungkungnya supaya dah kampanye kayak zalim dibisikinya berataan. Tapi nang kalau pemerintahnya berilmu, bujur-bujur, insyaallah selamat aja. Nah. Adapun iblis yang bernama Laqusun, nah dan Walhan, sahibat taharati was salati, wa huma alladani waswisani fihima. Tugas iblis yang bernama Walhan dan Laqusun, dua ikung iblis yang ini menggoda kita supaya was-was waktu berwudu dan sembahyang. Nih gasnya was-was benar berwudu nah aja. Astagfirullah. Nah itu wudu astagfirullah. Ada kisah juga nih orang nih was-was banget. Berwudu di sungai. Oh nah itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pas lewat tahi. Ini gara-gara was-was lewat tahi. Jangan bapacipnya mata kisah manukannya tipang. Mampas tak kota tahi. Banyak itu. Jadi pupur muhanya. Gara-gara was-was nih. Nah tuh iblis jangan dipatokan was-was. Lulus dah sembahyang pian lah. Lulus dah sembahyang. Lulus dah was-was udah sembahyang pulang. Diwaswasinya pulang nak. Ya nang.
Allah, astagfirullah, astagfirullah. Salifat. Allah, astagfirullah, astagfirullah. Allah. Ya, nah itu iblis juga. Nah, bila dipatokan nyanyat kena, lalu akhirnya hati ini budak sampai aku ampih dah. Nah, tujuan hantu ya itu. Apalagi lah maka was-was, maka bacaan berat, awak lamak sampai yang tarawih ulang. Umai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai yang tarawih. Allahu Akbar. Sampai Allah. Tonton tarawih jam 11. Ya kadang-kadang aku jere sampai yang di sini. Jarak. Makanya nang jadi imam tuh nang orang jangan was-was ya kala nang sedang aja habis tadi pulang nang ba ilmu nya ada aja imam pian bungul makmunya bertiga aja sembahyang isya adidaan orang di kampung pas imam ini tertinggal tahiyat awal nya jamaahnya bungul juga tagurnya mam duduk aja mam duduk aja gesikongnya sambayang kada boleh bepandir. Gesikong pulang untung aku berdiam. Ujar imam pina abut neh jar. Hanya gara-gara kada beilmu. Ada je imam tak antut pian kada menuju mundur-mundur juara bertahan. Karena kalau imam tak antut kayak ini aja kan nang di tengah maju nih kada. Kita pulang kalau mendengar imam tak antut kita mendengar kita memperakah. Kalau nang jauh-jauh itu ada mendengar sahajanya ada mendengar. Ini ditakoni makmum, mam, belum dengar pian tak antut tadi kenapa ada mundur? Wah, bayi sedikit gitu aja. Kurang lebih Allah Taala, kurang lebih tolong biar amprang. Kadang orang lebih batalnya go imamnya bungul. Nah, lah. Nah, kalau pulang bacaan kita mata pulang di petakan iblis kemarin makanya makruh sembahyang itu nah. Berdiri itu lah. Nah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kemarin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya kan? Makruh tuh. Ada pinuranilah sarakat lagi untung sembahyangnya di hadapannya ada iwak haruan, kada ingat mana kopi datang kucing. Kada diburu kucing nih habis wak dimakannya. Babata sembahyang tanggung. Jadi kucing mahan tanak mengambil makanan haruan gitu, inya matanya itu nanya. Sampai ke sejadah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Meluncat kucing dia. Itu makruh. Nah, jadi was-was ini jangan dipatuhakan, nyanyat kena mbah. Allah dah masuknya sudah. Sembayangan fardu isya dah. Jibis belum lagi fardunya tertinggal lagi belum pas lagi ku sembahyang hati bisikannya jangan dipatuhkan, nyanyat kena was-was kini. Nah, lah. Nah itu tugas iblis yang bernama walhan dan lakusun. Tugasnya kita supaya waktu was-was dan juga termasuk kita supaya basuh istinja, basuh kamihnya, basuh bahiranya kada sabuju-buju daripada ilmu agama. Jak abanyunya sembarangan baudu. Basuh kamih pulang sembarangan banyunya. Ini basuh kamih banyunya bakas banyu basuh piring kalau di Lombok. Ini mah ngaji pulang masalah banyu nih fikih pulang aturannya. Jaka mandi wajib pulang buju-buju banyu mutlak. Ini mandi wajib banyu teh kada sah bang. Ada jurah hanya kawin pian. Nya bahari kan orang tuh kadang-kadang kada beledeng kalau mandi di sungai. Lalu subuh dah hari pak siang dah malam kasihkan malam pertama mandi wajibnya beda dua ke Batang nih. Pas disuruh di Batang nang lakin ini mengatakan nang nawa itu rapal hadas gitu. Kak diingat nawa itu rapal hadas. Nawa itu rapal hadas. Aduh jadi di supannya ketahuan orang datangan sudah tunjulang binnya pok pas tajun ke sungai muncul lillahi taala aja. Ingatnya tak gitu ingatnya. Mandi wajib nih. Nah, ada kita mandi wajib banyunya bagus mutlak, jangan sembarangan. Ini babinian mandi wajib banyunya di baskom. Kan bahasa Banjar paham ya kalah. Di baskom atau diundam, tak perancingan mustamal. Yo, hati-hati banget nih. Nah,
bajunya kurang 2 kulah, kalau baju kurang 2 kulah, makanya sembahyang guru pintu rezeki. Maka sembahyang nenangkan hati, kenapa? Ulun sakitnya berusaha, tetap aja hati datang. Toh yang di bawah aja belum beres lagi masalah istinjana nih, tugas sesiwalahan ini supaya jangan memberesakan kita. Lalu sarik awan Nabi, berdusta Nabi itu, berdusta Tuhan tuh, maka saya bayang mendatangkan rezeki. Maka subah sembahyang itu kisahnya menenangkan hati. Tapi aku masih tentang, nah di bawah aja kada beres lagi, digodanya oleh ruahan istinjanya, apanya belum beres lagi. Nah, makanya wajib mengaji fikih yo ini, si walhan tugasnya nih. Jadi tugas si wahal ini menggoda supaya istinja kada beres. Ujar Rasulullah, tanazzahu 'anil bauli fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Ujar Nabi, bersihkan istinja kamu. Nang paling banyak ujar Rasulullah, aku melihat di alam kubur disiksa gara-gara ba istinja, basuh bahira, basuh bakami, mandi wajib kada sesuai, kada sah, kada belajar dari ilmu-ilmuku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nang dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pulang tahu masuk kawis itu, sunat kita masuk kawis itu kepala ditutupi. Ujar guru-guru dulu, hadisnya ada juga, barang siapa kawisi ya guru sekompor, kepala kada ditutupi, itu cepat hafalan tu hilangan dan tepat kada terpepe ingatan. Jadi sunat kawisi ini nah, kapala ditutupi, bebinian ba andok kah, bejilbab kah, lalakian bakopi haji kah, bakopi hirang kah, bahilim kah. Tidak apa-apa, nang penting kapala tertutup. Jadi supaya ingat lah, antang wisi itu andaki kupiah. Ya, nah kan biar ada bakopi, sembahyang aja lah. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarak, baca at-tahiyat. Dapat diingatnya. 3 4 3 4 3 4. Itu akibatnya kepala kada tertutupi. Apalagi di wisi bapandir, bacaan jak ada boleh. Allah, alhamdulillah ada boleh bacaan. Bapandir jak ada boleh. Ujar Rasulullah, man takallama biqada'il hajat yuhafu alaihi al-jin. Ujar Nabi, barang siapa kawisi lah bapandir, banyak bapandir itu jiwanya lemah karena mudah dirasuk jin, mudah digoda-goda jin. Jadi kada boleh diwisi bapandir kecuali darurat. Ini diwisi handphonean. Oh, handphone dibawa diwisi. Ada kawan yang memanggil. Ya, ada apa? Ujian yang menerima, kenapa baunya masuk uapnya? Umpama kita ke Banjarmasin le, babes kala atau batalafal singgah di ruang makan kabeh bak ameh pang le. Nah wisi di hendak ke jamban rumah kita, ya handphone dibawa aja pang, cuma jangan dibunyikan. Getar aja kah orang mangkat, orang menelpon jangan diangkat. Nih kada seorang kawisi masuk pas di wisi dan mamiau, maka suara ajan pulang dalam wisi itu, suara handphonenya suara ajan pas orang di wisi. Azan juga suara di wisi, ada nini nang kada paham orang kampung, sidin nak wisi juga aja sidin di jamban ada langgar aja sidin. Nah di waktu pra isyak deh jadi kita. Nah, adapun tugas iblis yang bernama A'warun, nih katakan nih bulan Ramadan subuh nih, lah itu tugasnya ada syaitan adalah yang pahu fi ihlal rajul wazil mar'ah. Itu tugasnya menggoda pemuda-pemudi berpacaran, di mana ditiupnya, digodanya si pemuda, ditiupnya di bawah kemaluan lah. Kencang ditiupnya. Ya tak pacaran beuna anak-anak nih. Buah nang di giga pantai itu banyak pernah iblis itu tuh nyaran siapa tadi? A'warun tugasnya. Adapun tugas iblis yang bernama wasnan, nah apa tugasnya? Wahwa syaitanun naum yaskulu ra'sul jafan anil qiyam ila salati. Nah ini tugasnya adalah supaya kita berat kepala dan mata kita ditiupinya waktu hendak bangun subuh. Nah ini subuh itulah kita lah bangun adalah iblis nah tindih nyawa kita, mata kita goreng pulang, apalagi ditambah pulang malam tadi bacatur,
Pemalaman orang bakaturnya aneh, kayu dipadakan menteri. Nah, adalah kita bangun udah malah setengah jam 4 kah. Orang lama ngaji. Hanya ngaji gitu aja. Ajian pulang orang, Allahu Akbar, hanya ajian aja. Ya Hayyu ya Qayyum, hanya Qayyum aja. Nah, ini dah digodanya dah. Apabila iblis itu menang, waktu kita hendak bangun, kepala kita ditindihinya, mata kita ditiupinya, menang iblis itu belamak dan badan kita dikamihinya. Cuma Tuhan aja yang bersifat satar menutupi tubuh kita daripada baunya. Kami iblis tadi seandainya dibukakan hijab, orang yang melandau subuh ini bangunlah jam ini bangunlah jam 10 jam berapa nih? Jam 6 kah jam 7 kah? Jika dibukakan hijab kita mencium tubuh orang yang melandau ini, bener bisa muntah kita. Tapi Tuhan menutupi. Kenapa? Di kami iblis. Jadi kalau mendengar kayak ini kita langsung aja bangun. Aja. Iblis. Tak bangun pulang. Iblis. Maka orang melandau subuh ini yursul faqra, mewarisi miskin. Miskin ilmu, miskin harta. Kalau guring limbah asar yursul junun, mewarisi gagilaan. Limbah asar guring, gila kena orang tak stres. Kalau kita bangun kita guring umpama jam 2, kalau ada mendengar lalu umpama apa tuh nyarannya jam 5 tak bangun, itu ada benaran lah, itu ada apa? Atau orang garing, orang ozor tuh ojor. Nah jangan pulang diamalkan goreng antara maghrib isya, itu adalah mewarisi kelakuan kita kena menuruti Yahudi dan Nasrani dan bodoh mengaji ilmu agama. Jadi tiga tempat yang habis subuh jangan goreng, habis asar jangan, kalau mbak subuh goreng mewarisi apa? Gimana andau? Yurusul faqra, mewarisi miskin fakir. Kalau goreng limbah asar mewarisi kegilaan. Kalau goreng antara maghrib isya itu mewarisi kelakuan kita mengumpati Yahudi dan Nasrani. Itulah yang kita gitu. Iblis yang bernama apa tadi? Kepala nong tadi. Apalagi orang kalau mengamalkan dan kita nalah umpama bersubuh nih isya ini isya kairah masing-masing dia kah berjamaah. Oh jamaah parah tuh berarti. Nah sudah kita. Ya banyak. Adapun tugas iblis yang bernama Abyad, ini tugasnya menggoda nabi-nabi dan rasul dan wali-wali. Tapi wali-wali, nabi-nabi dimaksum dan mahfuz dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas iblis yang bernama Masutun bahwa sahibul akhbar, ini tujuannya tugasnya menggoda, menghabarkan kabar nang dusta-dusta seperti berita-berita dan mengungkapkan keaiban-keaiban orang lah. Nah, adapun tugas iblis yang bernama Dasim, wahwa sahibul buyut idza dakhala ar-rajulu al-manzila wa lam yusallim wa lam yazkur ismallah ta'ala. Nah, ini tugasnya adalah menggoda di rumah-rumah apabila rumah itu waktu masuk kadaba assalamu alaikum. Atau rumah itu kosong daripada zikrullah sehingga rumah kita kada tenang, bakal kalahian aja seruman anak bakal lahir, minantu bini laki bini bakal lahir aja, tidak merasa ketenangan karena diharunya oleh iblis yang bernama Dasim. Nah, supaya rumah kita tenang, supaya Dasim jangan mahal di rumah tangga kita, waktu masuk tuh assalamualaikum, bila ada orangnya assalamu alaina wa ala ibadil salihin, bacakan Quran, bacakan selawat, maka Dasim itu akan keluaran dari rumah kita sehingga insya Allah rumah kita menjadi ketenangan. Jaka laki truk bagawi jenang laki assalamualaikum, jenang bini waalaikumsalam. Patuhakan. Ini kada dadah mami. Ujian bini pulang dadah papi. Ujian ini pulang dadah cacok. Kalau mati mau perangai. Nah, dan terakhir adapun dan juga iblis Dasim selain menggoda rumah tangga kita dan dua umpat makan inya. Nah, apabila kita makan kada bacaan, nah lah apa makan nih piring leh. Nah,
Karena kita ada bacaan bismillah, ada bacaan, nah umpatnya makan tak, ya ada rasa kanyang, goncong makan bilang 3 piring kada kanyang-kanyangnya aja, di pancing itu. Nah, ya tuh pancinya habis ya aja mengokot tuh. Makan tuh ada berkat. Sehingga makanan yang kada dibacakan asma Allah bismillah, makanan tuh kada berkat. Bab makanan kada mendorong dirinya untuk beribadah kepada Allah. Jadi nak makan bismillahirrahmanirrahim. Pemak ada ingat bang? Separuh dah nasi tak makan dah. Itu nah. Bismillahi awalihi wa akhiri. Itu dalam riwayat dimuntahkannya iblis. Nah, jadi makan bacaan lah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad makan. Nah, kita makan, minum. Caranya makan gitu tah. Kalau makan Nabi itu kayak itu jar. Nah, sini Rasulullah makanlah. Masih siang dah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makan dah kalah. Tuh makan Nabi minum. Habis itu nah, ini bakas ini dijilati Rasulullah. Tak. Ada umpama guru lah, nah ini makan pet Nabi. Ada jamaah nang bongol, mak guru tuh lapar sekolah aja. Padahal memang sunnah Nabi supaya kita tinggal nah tungtung tadi ini kobokan Rasulullah tuh makan kobokan lah. Nah kobokan dia anu sering gitu. Nah banyak kalau piring tuh banyak kalau nabak kasih satu di Eropa Rasulullah bilang mah kayak jadi apa kobokannya bersih, tangan bersih, piring bersih, hemat sabun. Nah gitu. Nah kalau Rasulullah makan roti, sini kayak ini tadi nasi lah roti, kena rasup 3 aja nah 3 jari. Nah, cacat sini jam-jam. Nah, Rasulullah roti, kita roti, bilang ngerakus tuh. Nah, ini bacaan makan dan terakhir ada penwalahan tugasnya adalah supaya kita wahwa yuwaswisu fil wudu wassalah wal ibadah. Walhan juga tugasnya itu menggoda waswas supaya berwudu sembahyang dan semua ibadah. Rasa gelisah duduk di masjid, rasa gelisah duduk di majlis taklim, diandakinya kita bertaan burit itu parudan. Jadi kayak gelisah. Nah supaya terhindar daripada godaan iblis ini banyak zikrullah, ingat kepada Allah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah lindungi ulun daripada godaan syaitan yang luar biasa dahsyatnya, karena syaitan ini menggoda kita seperti wangi mahurung madu. Orang yang minta dengan Allah lah selamat daripada godaan syaitan. Nah ya syaitan gitu belum lagi nang apa musuh kita nafsu, iblis dan kawan yang jahat. Nah jadi mudah-mudahan kita terhindar daripada tipu rayu godaan syaitan dengan zikrullah, dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar menjadi hamba Allah dan mengerjakan ibadah lancar dan sukses, agar kita menjadi Abdullah, hamba Allah yang sebenarnya. Tugas kita di dunia mengabdi dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira ini aja yang dapat dibaca disampaikan, kurang lebihnya ampun maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas, minta ampun, minta halal. Apa ini doa apa? Doa aja apa? Ada batalil. Al-Fatihah lin-Nabi wa lin-Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ما وهو العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا واستاذنا معلمينا والله ربك علينا جميع المسلمين رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل واصل واهد بلغ وتقبل ثواب ما قرنا مع عملنا من انواع الخيرات بفضلك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدم ونهدي لحضرة رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين صحابة القرابة التابعين والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات ثم الحقيقين ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين المشايخ والمعلمين ووالدينا وقرابتنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى المرحوم حاجي الزبير بن عبد الله والمرحومة Haji Aminuddin bin Haji Qosin والمرحوم حاجة حفصة binti Runa اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم منزلهم ووسع مدخلهم ودخلهم الجنة بغير حساب مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا الرحمة والمغفرة والطيبة والنعمة شفع على قبورهم اللهم اجعله يا الله شداء له من النار وشكاكا له من النار شراء له من النار ونجاة له من النار سلامة له من النار اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم بحق سيدنا محمد رسول الله وآل سيدنا محمد رسول الله ألا تعذب أرواحهم في قبورهم اللهم ارحمنا ووالدينا إذا صرنا من أصحاب القبور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.